Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rifka Pita. Nah, kali ini saya akan lanjut ya untuk menyelesaikan soal sistem persamaan linear dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Oke, sesuai dengan soal yang sebelumnya di video sebelumnya, saya langsung saja melihat konsepnya dulu ya, bahwa eliminasi Gauss-Jordan ini itu merupakan model yang digunakan untuk menghasilkan matriks eselon baris tereduksi atau lanjutan dari eliminasi Gauss. Nah, di sini keterangannya bahwa untuk menghasilkan matriks eselon baris tereduksi. Nah, kalau untuk eliminasi Gauss itu kita hanya menggunakan eselon baris ya. Eselon baris yang bawahnya harus 0, 1 utama, kemudian bawahnya 0. Kemudian untuk konsep eliminasi Gauss-Jordan ini harus matriks reduksi. Nah, bagaimana bentuk dari matriks eselon baris tereduksi? Nah, kita lihat di konsepnya ini ya. Berawal dari soal ya, kemudian kita rubah ke dalam bentuk matriks ya. Kemudian kita menggunakan eselon baris tereduksi ya, matriks tereduksi ini ya. Nah, untuk bentuk eselon baris tereduksi itu kelanjutan dari eliminasi Gauss tadi yang awalnya menjadi segitiga atas ya. Konsep eselon baris tereduksi ini di A11 ini ya harus menjadi 1, kemudian di bawahnya A11 harus 0. Nah, seperti eselon baris tadi. Nah, lanjut lagi untuk A22 ini harus menjadi 1, kemudian di atas dan di bawah A22 ya ini harus 0. Nah, ini bedanya dengan eselon baris tuh seperti itu. Kalau baris tereduksi di bawahnya harus 0. Kemudian di A33 harus 1, kemudian di bawahnya 1 harus 0 dan di atas harus 0 dan seterusnya. Untuk A44 ini harus 1 dan di atasnya itu harus 0. Nah, jadi ini namanya eselon baris tereduksi. Nah, seperti konsep dari eliminasi Gauss, kita akan menggunakan operasi baris elementer juga ya untuk bisa membuat eselon baris tereduksi seperti ini. Nah, caranya sudah saya jelaskan di eliminasi Gauss. Nanti saya akan jelaskan juga di eliminasi Gauss-Jordan. Oke, dari eselon baris tereduksi ini kemudian kita akan kembalikan ke SPL. Nah, sehingga dari SPL itu ya, karena di sini kita hanya peroleh nilai X4, kemudian di sini X3, kemudian di sini X2, kemudian di sini X1. Sehingga nanti akan kita peroleh solusinya, itu X1 adalah sama dengan C1, X2 adalah C2, X3 adalah C3, X4 adalah C4. Nah, ini adalah C1 sampai C4 yang baru ya, yang sudah direduksi dengan eselon baris. Nah, itu adalah konsep dari eliminasi Gauss-Jordan. Oke, berikutnya kita lihat soal ya, penyelesaiannya. Kita rubah bentuknya ke dalam bentuk matriks ya, seperti eliminasi Gauss. Oke, selanjutnya ya kita akan menggunakan bantuan dari operasi baris elementer yang sudah seperti saya jelaskan di video sebelumnya terkait dengan eliminasi Gauss ya. Langkahnya seperti biasa, bahwa kita sepakat dulu ini adalah baris pertama, kemudian ini adalah baris kedua, kemudian ini adalah baris ketiga. Kemudian di sini adalah kunci atau pivotnya yang nanti kita akan buat menjadi 1. Nah, kemudian di selain itu ini harus 0, ini harus 0 ya. Ini harus 0, ini harus 0, ini harus 0 dan ini harus 0. Nah, seperti itu. Nah, karena di video sebelumnya sudah saya jelaskan terkait dengan operasi baris elementer, saya melanjutkan saja hasil dari yang sudah saya buat di eliminasi Gauss ya. Kita sudah peroleh yang sebelumnya untuk eliminasi Gauss, tinggal kita lanjutkan yang ingin kita nolkan ya. Jadi yang kita ingin nolkan di sini adalah yang pertama kita nolkan adalah 1/2. Nah, karena kunci kita di baris kedua ini adalah 1, maka di bawah dan di atasnya itu harus 0. Rumusnya, karena posisi kita berada di baris yang pertama, maka
kita peroleh B1 itu sama dengan B1 dikurangi dengan dirinya sendiri adalah 1/2, baru kemudian kita kali kuncinya adalah B2. Nah, sehingga kita akan peroleh hasilnya. Di sini saya tulis ulang ya. 0, kemudian di sini 1, kemudian di sini -7, kemudian di sini 1. Oke. Nah, kemudian kita mulai dengan yang pertama adalah 1. Kalau untuk 1 ini tetap tidak akan berubah ya. 1 kurang 1/2 dikali dengan pivotnya 2, itu berarti 1 kurang 0 tetap 1. Kemudian yang berikutnya kita mulai dengan 1/2 yang ini ya. 1/2 kurang 1/2 kali dengan baris yang kedua sebagai pivotnya, berarti ini sama dengan 0. Berikutnya 3/2 kurang 1/2 karena dari rumusnya 1/2, kemudian dikali dengan pivotnya adalah -7, berarti hasilnya 3/2 tambah 7/2, ini hasilnya 10/2 ya. 10/2 ini adalah 5 ya. Oke, selanjutnya yang terakhir saya buat di sini saja ya. 1/2 ya dikurangi dengan 1/2 dikali dengan 1 ya, hasilnya adalah 0. Oke, kita sudah peroleh. Saya tulis kembali lagi di sini 0, 0, 1, -2/11. Nah, sekarang langkah yang berikutnya tinggal kita menolkan ini ya, -7 dan 5. Oke, saya langsung saja untuk langkah yang berikutnya ya. Karena posisi di sini adalah -7 dan -5, maka kita langsung saja pertama kita buat untuk rumus baris kedua. Nah, baris kedua ini sama dengan baris kedua. Kemudian karena -7 maka di sini harus tambah dengan 7 kali pivotnya. Pivotnya apa? Pivotnya adalah B3. Ini ya pivotnya ya. Oke, saya langsung tulis saja hasilnya. Di sini tetap 0, 0, 1, -2/11. Oke, saya mulai dengan 0 ini ya. 0 tambah 7 kali baris ketiga. Baris ketiga itu adalah 0 yang ini. Oke, hasilnya tetap kita peroleh di sini adalah 0. Jadi tidak pernah berubah ya kalau sudah kita selesaikan. Kemudian kita loncat lagi ke sini 1 ya. 1 tambah 7 dikali dengan 0, hasilnya tetap 1. Kemudian berikutnya -7 ditambah 7 kali baris ketiga. Baris ketiga itu adalah 1, berarti sini hasilnya 0. Kemudian 1 ini ya, 1 dikurangi ditambah dengan 7 kali dengan -2/11. Nah, ini hasilnya adalah 1 kurang 14/11. Nah, kita samakan penyebut saja. Ini hasilnya -3/11. Berarti di sini posisinya adalah -3/11. Oke. Langkah berikutnya saya hapus saja dulu. Oke. Langkah yang berikutnya kita buat rumus untuk baris yang pertama. Jadi baris pertama ini adalah baris pertama dikurangi dengan dirinya sendiri ya, 5. Kemudian dikalikan dengan pivotnya. Oke. Langsung saja kita buat cakarannya di sini. Ini saya tulis saja karena tetap hasilnya itu ya. Kemudian kita lanjut saja ke 5. 5 kurang 5 kali baris ketiga adalah pivot 1, maka hasilnya ini adalah 0. Kemudian berikutnya 0 dikurangi 5 kali dengan pivotnya adalah -2/11. Nah, ini hasilnya adalah 5 kali 2 adalah 10 ya, positif per 11. Jadi di sini adalah
10/11. Kita sudah peroleh semuanya. Ini namanya eselon baris tereduksi. Selanjutnya ya, kita kembalikan ke sistem persamaan linear ya, jadinya seperti ini. Ini adalah X1, kemudian ini 0 X2 0 X2 sesuai dengan yang ada di dalam matriks ini ya. Oke, kemudian dari hasil kita kembalikan ke SPL, maka kita akan peroleh solusinya itu adalah X1 sama dengan 10/11 ya, karena ini adalah 0 semuanya. Ini juga 0, ini 0, ini 0, 0 ya. Jadi sisanya X1, X2 dan X3. Nah, sehingga kita peroleh seperti ini. Oke, kemudian tinggal kita buktikan ya. Kita buktikan ya, sudah saya buktikan di video sebelumnya di eliminasi Gauss ya. Tinggal dilihat kembali cara pembuktiannya seperti apa. Nah, kita buktikan ini agar supaya hasil yang kita peroleh ini kita tidak ragu ya. Hasil yang kita peroleh ini kita tahu bahwa itu adalah benar. Oke, mungkin itu saja dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.